Apa sih kebijakan dividen itu? Kebijakan dividen adalah merupakan bagian dari pembelanjaan perusahaan yang berkaitan dengan pembelanjaan perusahaan internal. Kebijakan dividen adalah merupakan pembagian keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau modal itu ditetapkan untuk masa investasi yang akan datang. Kebijakan dividen itu merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. Kenapa? Karena dividen ini melibatkan dua orang. Yang pertama yaitu adalah pemegang saham atau investor, terus yang kedua itu adalah perusahaan itu tersendiri. Itu selanjutnya ada aspek kebijakan dividen. Aspek kebijakan dividen itu ada 3. Yang pertama adalah dividen saham atau dikenal dengan stock dividen. Dividen saham tidak akan mengubah jumlah modal perusahaan, tetapi hanya terjadi perubahan pada struktur modal saja. Yang kedua adalah pemecahan saham atau dikenal dengan stock split. Pemecahan saham merupakan tindakan perusahaan untuk menambah jumlah saham yang sudah beredar. Dan yang terakhir adalah pembelian kembali saham atau repurchase of stock. Pembelian kembali saham merupakan bagian dari keputusan dividen. Keputusan ini diambil apabila perusahaan mempunyai kelebihan kas. Teori-teori kebijakan dividen itu ada 3. Yang pertama adalah dividen irrelevance theory. Teori ini dikemukakan oleh Milton Miller dan Franco Modigliani. Terus yang kedua ada bird in the hand theory. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lindner. Terus yang terakhir ada teori tax preference theory. Berdasarkan tax preference theory, kebijakan dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap harga pasar saham perusahaan. Artinya, semakin besar jumlah dividen yang dibagikan suatu perusahaan, semakin rendah harga pasar perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen itu ada 7. Yang pertama yaitu dana yang dibutuhkan perusahaan. Terus yang kedua, likuiditas. Yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk meminjam. Yang keempat, nilai informasi dividen. Yang kelima, pengendalian perusahaan. Yang keenam, pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditor. Yang ketujuh, inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin turun daya beli mata uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama ada dana yang dibutuhkan perusahaan, yang dimana apabila nanti di masa yang akan datang perusahaan akan melakukan investasi dan membutuhkan dana yang besar, maka perusahaan dapat memperolehnya melalui laba ditahan. Yang kedua ada likuiditas. Dividen dapat dibiayai melalui dividen tunai atau dividen saham. Yang ketiga ada kemampuan perusahaan dalam meminjam, yang mana salah satu sumber utama dari perusahaan adalah berasal dari pinjaman. Yang keempat ada nilai informasi perusahaan. Harga pasar saham akan meningkat ketika perusahaan mengumumkan kenaikan dividen, dan harga pasar saham akan menurun ketika perusahaan mengumumkan penurunan dividen. Kemudian yang kelima ada pengendalian perusahaan, dan yang keenam ada batasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman oleh pihak kreditor. Dan kemudian yang terakhir ada inflasi, yang mana semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin turun daya beli mata uang. Sekian, terima kasih.
Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Secara garis besar ada 4 jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas. Yang dimaksud rasio likuiditas itu adalah yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara perusahaan dan aktivis lancar dengan hutang lancar. Rasio likuiditas juga memenuhi kewajiban referensi yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rasio aktivitas. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu rasio aktivitas. Jadi rasio aktivitas itu mengukur kemampuan manajemen perusahaan. Contohnya adalah mengelola persediaan bahan mentah, terus barang dalam proses dan barang jadi, serta kebijakan manajemen dalam mengelola aktiva lainnya. Nah, jadi di dalam rasio aktivitas ini ada 4 macam perputaran. Nah, di sini kita akan menjelaskan perputaran yang pertama. Perputaran yang pertama itu adalah perputaran piutang. Nah, perputaran piutang itu mengukur perputaran piutang dalam menghasilkan penjualan. Jadi, semakin tinggi perputaran piutang berarti semakin efektif dan efisien manajemen piutang yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya. Nah, ada rumusnya. Rumusnya itu apa? Jadi perputaran piutang sama dengan penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang. Jadi di sini ada contoh soal perputaran piutang. Nah, di sini diketahui piutang awalnya itu 250 juta. Jadi piutang akhirnya itu 210 juta dan total penjualan kreditnya itu 450 juta. Nah, ditanya, hitunglah rasio perputaran piutang. Jadi yang pertama kita harus hitung itu, kita harus mencari rata-rata piutang dulu. Nah, rata-rata piutang rumusnya sama dengan piutang awal plus piutang akhir per 2. Jadi piutang awalnya itu 250 juta plus piutang akhirnya itu 210 juta per 2. Jadi jika dijumlahkan sama dengan hasilnya 230 juta. Nah, kita lanjut ke menghitung rasio perputaran piutangnya. Jadi rasio perputaran piutang itu rumusnya total penjualan kredit per rata-rata piutang. Jadi sama dengan total penjualan kreditnya itu 450 juta. Terus rata-rata piutangnya yang udah kita hitung tadi jadi 230 juta. Nah, jika dijumlahkan yaitu 1,9565 atau bisa juga dibulatkan menjadi 1957. Dan yang kedua ada perputaran persediaan. Jadi perputaran persediaan itu dihitung dengan cara membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan. Jadi rumusnya perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Di sini juga ada contoh soal perputaran persediaan. Jadi diketahui persediaan awalnya itu 150 juta, persediaan akhirnya itu 50 juta, dan harga pokok penjualannya atau HPP yaitu 400 juta. Jadi ditanya, hitunglah rasio perputaran persediaan. Jadi langkah awalnya kita harus menghitung dulu rata-rata persediaannya. Jadi rata-rata persediaan sama dengan persediaan awal plus persediaan akhir per 2. Jadi persediaan awalnya itu berapa? Tadi yang di atas yaitu 150 juta plus persediaan akhirnya itu 50 juta per 2. Jadi sama dengan jika dijumlahkan semuanya ini akan menghasilkan 100 juta. Nah, terus langkah yang kedua, hitung rasio perputaran persediaan.
Jadi rasio perputaran persediaan sama dengan HPP per rata-rata persediaan. Jadi HPP-nya berapa? 400 juta per 100 juta. Jadi jika dijumlahkan semuanya sama dengan 4. Dan yang ketiga ada perputaran piutang harian. Jadi perputaran piutang harian itu disebut juga sebagai average collection period, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam setiap jangka waktu tertentu. Nah, itu ada rumusnya. Rumusnya apa? Yaitu perputaran piutang harian sama dengan jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran piutang. Di sini juga ada contoh soal perputaran piutang harian. Jadi diketahui piutang awalnya itu 250 juta dan piutang akhirnya itu 210 juta. Total penjualan kreditnya itu 450 juta. Jadi ditanya hitunglah perputaran piutang harian. Nah, kita itu langkah pertama dulu. Jadi langkah pertama itu hitunglah rata-rata piutang. Jadi rata-rata piutang sama dengan piutang awal plus piutang akhir per 2. Jadi piutang awalnya itu 250 juta plus piutang akhirnya itu 210 juta per 2. Jadi jika dijumlahkan semuanya itu akan menghasilkan 230 juta. Terus langkah yang kedua, menghitung rasio perputaran piutang. Jadi rasio perputaran piutang sama dengan total penjualan kredit per rata-rata piutang, sama dengan total penjualan kreditnya itu 450 juta per rata-ratanya yang sudah kita hitung tadi, hasilnya 230 juta. Jadi jika dijumlahkan semuanya itu akan menghasilkan 1,96. Dan yang terakhir yaitu menghitung perputaran piutang harian. Jadi rumusnya perputaran piutang harian sama dengan 365. 365 ini dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun itu ada 365 hari per rasio perputaran piutangnya. Jadi 365 hari per rasio perputaran piutang yang sudah kita hitung tadi yaitu 1,96 per 1,96. Jadi jika dijumlahkan semuanya menghasilkan 186,75 hari. Dan yang terakhir ada perputaran aktiva. Jadi pertukaran aktiva itu mengukur perputaran dari semua aset yang dimiliki perusahaan. Total aset itu dihitung dari pembagian antara penjualan dengan total asetnya. Jadi rumusnya perputaran aktiva sama dengan penjualan bersih dibagi total aktiva. Rasio utang. Rasio utang merupakan salah satu indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan atau individu itu menggunakan utang dalam pembiayaan kegiatan operasional atau investasinya. Nah, rasio ini biasanya menunjukkan hubungan antara total utang dengan total aset atau bisa disebut dengan ekuitas, sehingga dapat membantu menganalisis tingkat risiko keuangan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Kemudian jenis-jenis rasio utang. Nah, jenis-jenis rasio utang itu satu, debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset. Nah, bisa dikatakan mengukur persentase aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Kemudian yang kedua adalah debt equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Artinya mengukur perbandingan antara total utang dengan ekuitas pemilik. Kemudian yang ketiga times interest ratio atau rasio cukup bunga, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga dari laba operasionalnya. Kemudian fungsi-fungsi dan manfaat rasio utang. Nah, di sini dapat membantu pemangku kepentingan atau investor, kreditur menilai kesehatan keuangan perusahaan, kemudian mengidentifikasi tingkat risiko yang terkait dengan pembiayaan perusahaan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan keuangan seperti keputusan untuk memberikan pinjaman atau investasi. Rasio utang yang ideal bervariasi tergantung pada
industri dan kebijakan keuangan perusahaan. Namun pada umumnya rasio yang terlalu tinggi menandakan risiko keuangan yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Roziki. Baik teman-teman, kita telah memahami materi sebelumnya dengan sangat baik. Selanjutnya kita akan membahas topik yang tidak kalah lebih penting dan menarik, yaitu menganalisa apa itu rasio hutang difference. Materi ini akan memberikan kita wawasan yang lebih luas tentang menilai stabilitas perusahaan. Saya harap semua dapat fokus dan aktif dalam pembahasan ini, karena pemahaman yang baik di sini akan menjadi bekal penting untuk langkah-langkah berikutnya. Jadi mari kita simak dan eksplorasi bersama. Materi yang pertama yaitu apa itu difference. Mengenal apa itu difference. Difference merujuk pada penggunaan utang atau aset lain yang dibiayai oleh pihak eksternal untuk meningkatkan potensi pengembalian retur perusahaan. Ketika perusahaan menggunakan leverage, mereka memanfaatkan pinjaman utang untuk mendanai investasi, ekspansi, atau kegiatan operasional lainnya, dengan harapan bahwa keuntungan yang dihasilkan lebih besar daripada biaya utangnya. Ketika perusahaan menggunakan leverage, mereka memanfaatkan pinjaman atau utang untuk mendanai investasi, ekspansi, atau kegiatan operasional lainnya, dengan harapan bahwa keuntungan yang dihasilkan lebih besar daripada biaya utangnya. Yang kedua yaitu pentingnya rasio hutang difference. Rasio ini penting karena memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan. Beberapa alasan utama mengapa analisis leverage diperlukan adalah yaitu mengukur risiko keuangan. Tingkat utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko perusahaan gagal membayar kewajibannya. Menilai stabilitas perusahaan. Investor dan kreditur ingin tahu apakah perusahaan memiliki struktur keuangan yang sehat dan tidak terlalu tergantung pada utang. Yang selanjutnya juga membantu pengambilan keputusan. Membantu pengambilan keputusan ini, perusahaan dapat menggunakan resiko masih memiliki ruang untuk mengambil utang baru, atau lebih baik menggunakan dana internal. Yang ketiga yaitu dampak positif dan negatif reference. Dampak positif yaitu meningkatkan potensi pengembalian bagi pemegang saham, terutama jika investasi yang dibiayai utang menghasilkan keuntungan besar, dan memberikan akses kepada sumber dana yang lebih besar tanpa harus mengurangi kepemilikan saham. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif. Menambah kewajiban pembayaran bunga yang dapat mengurangi laba bersih. Jika perusahaan mengalami kerugian, leverage tinggi bisa memperburuk kondisi keuangan dan berisiko bangkrut. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, contoh dalam praktik. Perusahaan A memiliki utang yang setara dengan 70%. Artinya ini menunjukkan bahwa sebagian besar operasionalnya dibiayai oleh utang. Dan sedangkan perusahaan B memiliki utang hanya 30% dari total asetnya, yang berarti lebih banyak menggunakan modal sendiri dan lebih stabil. Investor dan kreditur cenderung melihat perusahaan B sebagai investasi yang lebih aman, sementara dari perusahaan A mungkin menarik jika memiliki potensi keuntungan tinggi namun dengan risiko yang besar.
Dengan memahami rasio hutang difference, perusahaan investor dan kreditur dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait risiko dan peluang untuk kedepannya. Mungkin sekian pemaparan materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan dividen dan pengaruh kebijakan dividen. Yang pertama, pengaruh debit to equity ratio terhadap kebijakan dividen. Pengaruh hutang terhadap kemampuan pembayaran dividen. Perusahaan dengan DER yang tinggi umumnya memiliki kewajiban bunga yang lebih besar. Karena hutang yang lebih banyak, hal ini mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk dibagikan sebagai dividen. Manajemen perusahaan dengan DER tinggi mungkin lebih untuk mengalokasikan laba untuk membayar utang atau bunga utang daripada membayar dividen. Yang kedua yaitu pengaruh keseimbangan risiko dan imbal hasil. Perusahaan dengan DER tinggi memiliki risiko yang lebih besar dalam menghadapi fluktuasi pasar atau penurunan pendapatan karena kewajiban utang yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, perusahaan mungkin menahan pembayaran dividen untuk menjaga cadangan kas yang cukup dan mengurangi risiko keuangan. Yang ketiga itu pengaruh pertimbangan pertumbuhan dan pembayaran dividen. Tentu perusahaan dengan DER tinggi mungkin cenderung lebih pada pembiayaan untuk pertumbuhan ekspansi melalui utang daripada membayar dividen. Mereka mungkin menahan dividen agar dapat mempertahankan kas diperlakukan untuk mendanai proyek-proyek baru atau membayar utang. Baik, selanjutnya di sini ada pengaruh current ratio terhadap kebijakan dividen. Current ratio adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Rasio ini dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total kewajiban yang lancar. Yang kedua, pengaruh current ratio terhadap kebijakan dividen. Jadi di sini ada likuiditas yang baik. Current ratio tinggi jika perusahaan memiliki current ratio yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan demikian, perusahaan lebih cenderung untuk memiliki likuiditas yang memadai untuk membayar dividen kepada pemegang saham tanpa mengganggu operasional atau kewajiban jangka pendek. Likuiditas yang buruk, current ratio rendah. Sebaiknya jika perusahaan memiliki current ratio yang rendah, ini menunjukkan potensi masalah likuiditas di mana aset lancar tidak cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Perusahaan dengan rasio rendah mungkin memilih untuk menahan atau mengurangi pembayaran dividen untuk memastikan mereka memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban yang mendesak. Kebijakan dividen konservatif atau bukan tidak ada mungkin diterapkan dalam kondisi ini. Yang selanjutnya itu ada pengaruh terhadap keputusan keuangan perusahaan. Perusahaan yang menjaga keseimbangan antara likuiditas dan pembayaran dividen harus mempertemukan rasio likuiditas seperti current ratio. Di sini pengaruh terakhir dari pengaruh return on equity terhadap kebijakan dividen. Yang pertama itu ada kemampuan pembayaran dividen. Perusahaan dengan ROE yang tinggi biasanya menghasilkan laba yang lebih besar
relatif terhadap ekuitas yang dimiliki. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Yang tinggi merupakan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang cukup untuk mendukung pembagian dividen tanpa mengganggu pertumbuhan atau berkelanjutan operasionalnya. Yang selanjutnya yaitu pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan. Manajemen perusahaan dengan tinggi cenderung lebih percaya diri untuk membayar dividen yang lebih tinggi kepada pemegang saham karena mereka menunjukkan kinerja yang solid dapat menghasilkan laba yang stabil. Dividen yang tinggi juga dapat menjadi sinyal positif bagi pasar dan investor bahwa perusahaan dalam kondisi finansial yang baik. Yang terakhir di sini ada kebijakan dividen yang berorientasi pada pertumbuhan. Perusahaan dengan tinggi sering kali menjadi potensi pertumbuhan yang baik. Namun, jika manajemen merasa bahwa investasi dalam proyek baru atau ekspansi lebih menguntungkan daripada membayar dividen, maka perusahaan mungkin memilih untuk menahan sebagian besar laba dan menginvestasikan kembali ke dalam bisnis untuk meningkatkan kinerja jangka panjang. Hal ini dapat mengarah kepada kebijakan dividen yang lebih rendah atau lebih sedikit dibandingkan perusahaan dengan yang lebih rendah, namun lebih fokus pada pembagian laba kepada pemegang saham.